Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back with me with Karofik from Mujtar Private Course. Yeah, to make easy for me and to be understood for you all, I will talk to you both English and Bahasa. How are you today? Bagaimana kabarnya teman-teman di kelas 8? I hope so. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam mempelajari matematika. Alright. Karena waktu durasi kita kemarin sudah lama ya, sudah setengah jam lebih, saya akhiri kemarin karena ada requestan teman-teman di kelas 8 mengenai contoh nomor 5 dan nomor 6 di 1.5, exercise 1.5 ya, tentang deret aritmatika. Oke, saya lanjut pelajaran kita dengan buku yang sama ya, dengan buku yang sama yaitu Jeng Jelajah Matematika kelas 8. Karangan Fed Dudeja dan V. Madhavi dari cetakan Yudhistira. Kita lanjut ke pembahasannya ke halaman 26 ya, teman-teman ya. Oke, kita bahas 25 dulu tentang deret geometri. Teman-teman sekalian, alright, teman-teman sekalian, konsepnya hampir sama ya dengan barisan aritmatika. Jadi A ini, saya simpel saja, A ini adalah U1 dan AR pangkat N-1 ini, kurang jelas ya. A ini adalah U1 dan AR pangkat N-1 adalah UN. Ini mau kita jumlah. Ya, mau kita jumlah. Maka menghasilkan simbol SN. Menghasilkan simbol SN. Jadi caranya bagaimana, Kak? Mudah saja. Ya. Ini rumusnya, teman-teman. Ya, ini rumusnya. Jadi SN itu adalah A tambah AR tambah A tambah AR kuadrat tambah A tambah AR pangkat 3 sampai AR pangkat N-1. Jadi ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, dan sekian. Itu teman-teman, ini dikalikan dengan R ya. Jadi semuanya dikalikan dengan R. Oke, SN dikalikan dengan R. Maka menghasilkan R dikali SN sama dengan, karena ini bentuknya asosiatif, ya satu kesatuan, sehingga A dikali R adalah AR. AR dikali R adalah AR kuadrat, AR square. AR square multiplied by R is AR to the third. Ya, AR pangkat 3. AR to the third multiplied by R is AR to the fourth. Up to the end. Sehingga menghasilkan A pangkat R, maaf, A dikali R pangkat N. Kenapa sih bisa begini? A dikali R pangkat N-1 dikalikan R berapa? Saya kan sudah ngajarin nih, N pangkat min 1. Kalau kita pisah menjadi AR pangkat N per R pangkat 1 kan? Ya, dikalikan R. Ini bisa kita coret, sehingga menghasilkan apa? A dikali R pangkat N. Alright. Sehingga bisa kita tulis menjadi AR pangkat N. Nah, teman-teman, ini yang sudah kita distribusikan R-nya, kemudian dikurangi dengan yang awal, ya, dikurangi dengan yang awal, sehingga SN dikurangi dengan RSN, menghasilkan apa? Oke, ini teman-teman, A dikurangi A pangkat R, ya, ini bisa sama-sama kita asosiatifkan dengan membagi A kan, ya. Bingung kah caranya? Oke, saya ajarkan begini. A dikurangi AR, itu sama-sama kita bisa bagi dengan A kan? Yes. Sehingga yang bisa kita taruh luar adalah A. Oke, kurung buka, apa? A dibagi A berapa? 1. Negatif AR dibagi A berapa? Yes, R. Sehingga menghasilkan A di kurung buka 1 negatif R. Ya.
1 negatif R. Yang kedua, AR per AR square. Sorry, AR negatif AR square. Ini bisa sama-sama kita bagi apa? Bagi A doang kak? Enggak cuma itu teman-teman. Bisa sama-sama kita bagi AR juga ya. Kenapa? Karena ini ada R. Ini ada R kuadrat. Itu bisa sama-sama kita bagi dengan R semuanya. R dibagi R, bisa. R kuadrat dibagi R, bisa juga. Ya. AR kuadrat dibagi dengan AR berapa? Yes, 1 kan? AR kuadrat dibagi dengan AR, bingung kak? Nggak usah bingung. AR kuadrat per AR. Logikanya begini. A kanselasi A habis R kuadrat kanselasi R. Bingung kak? R kuadrat itu adalah R dikali R per R. Berarti sama-sama bisa kita kanselasi R-nya. Sehingga menghasilkan R. Gitu teman-teman. Ya. Sehingga AR kurung buka 1 dikurangi R. Gitu. Ya. AR dikali 1 dikurangi R. Oke. Nah, setelah itu coba kita lihat di sini. Sn dikurangi R dikali Sn sama dengan A dikali R pangkat N. Yes. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Sampai sini. Alright. Jadi yang ininya nggak perlu kita keluarkan ya, R-nya ya. Maaf, R-nya sebentar. Kita percepat dulu ya. Kita percepat sampai sini. Sn dikurangi R dikali Sn sama dengan A dikurangi A dikali R pangkat N. Ya, Sn dikurangi R dikali Sn, yaitu sama-sama kita keluarkan Sn ya kan? Jadi Sn dikurangi R dikali Sn, sama-sama kita bagi dengan Sn. Ya, jadi Sn-nya kita keluar, ini kita asosiatifkan dengan cara kita bagi kan Sn-nya. Oke, Sn dibagi dengan Sn, maka sisanya apa? 1. Rsn kita bagi dengan Sn, kanselasi, sisanya apa? 1 per N, seperti sama kayak tadi ya. 1 dikurang R, maaf, 1 dikurang R. Maka menghasilkan Sn dikali 1 dikurang R. Sama dengan A, kurung buka, 1 dikali R pangkat N. Maka kita dapat nih, Sn-nya. A, ini ya. Sn sama dengan 1 dikurang R sama dengan A dikali 1 dikurang Rn. Nah, karena saya pengen cari Sn-nya doang, ya udah sama-sama kita bagi 1 per 1 dikurang R. Ya. Oke. Surat ya, kita kanselasi. Sehingga Sn itu adalah apa? A dikali 1 dikurangi Rn. Kalau kurang jelas, nih. Ini N ya. 1 dikurangi N per 1 dikurang R. Ada syaratnya teman-teman. Syaratnya itu apa? Sebentar. Syaratnya itu adalah untuk memakai rumus itu. Syaratnya ketika R-nya itu, ketika R-nya antara 0 sampai 1. Ya. Jika antara 0 sampai 1 R-nya, maka kita pakai rumus yang ini, yang atas. Ya, kita pakai rumus yang atas. Tapi kalau misalkan R-nya itu negatif, misalkan R negatif 1 per 2 atau negatif 2, ya. R negatif 2, itu bisa kita pakai juga rumus yang ini, yang atas. Ya. Tapi ketika R-nya itu lebih dari 1, ya. Ketika R-nya itu lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali Rn. Kalau yang atas kan 1 dikurangi Rn. Kalau yang bawah A dikali Rn dikurangi 1 per R dikurangi 1. Begitu teman-teman. Bisa dipahami? Yes. Jadi insya Allah bisa dipahami ya.
Oke, kita masuk ke contoh soalnya aja, biar cepat. Saya kasih contoh untuk nomor yang 2A ya, yang 2A. Ini rasionya berapa teman-teman? Ada yang tahu rasionya? Ada yang tahu? Nah, 2 negatif 4 tambah 8 dikurangi 16 tambah 32. Nah, tolong lihat ya, negatif itu berawal dari mana sih? Atau pengurangan berawal dari mana sih? Jadi 2 ditambah sifatnya itu negatif 4. Ya, berawal dari sini, maka menghasilkan dikurang. Jadi positif dikurangi negatif, menghasilkan dikurang. Itu ada di channel saya tentang bilangan bulat di kelas 7. Nanti lihat sendiri ya, bilangan bulat. Jadi kalau kita jabarkan 2 tambah negatif 4 tambah 8 tambah negatif 16 kan? Tambah 32 tambah seterusnya. Begitu teman-teman. Oke. Kita tentukan R-nya atau pembandingnya. Pembandingnya adalah U2 atau U3 boleh deh. Saya pakai U2 aja ya, yang gampang. U2 dibagi U1. U2 berapa? Negatif 4 per 2 berapa? Negatif 2. Yes, negatif 2. Tentukan rumus suku ke N. Ya udah, rumus suku ke N berarti berapa? UN, UN sama dengan A dikali R pangkat N negatif 1. Begitu. Ya, A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa? Negatif 2. Pangkat N dikurangi 1. Dia mintanya ke N aja ya, berarti nggak perlu kita ganti N-nya. Maka UN sama dengan 2 dikali negatif 2 pangkat N min 1. Itu sudah cukup. Tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, 8 suku pertama. Berarti N-nya berapa? Yes, N-nya adalah 8. N-nya 8. Gimana kalau yang R-nya itu eh, antara 0 sampai 1 dan negatif? Ada yang tahu? Yes. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 per R pangkat N per 1 per R. Betul tidak? Cek ya. Betul. Ya. Nih. Ini ya. Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Oke. Tadi N-nya kan diketahui ya. Tulis dulu diketahuinya biar pintar. N-nya sama dengan 8. A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa? R-nya negatif 2. Maka A-nya berapa tadi? Masukkan ya. Kita substitusikan. 2 dikurangi 1 dikurangi R-nya negatif 2. Oke. Negatif 2 dipangkatkan berapa? 8 per 1 dikurangi R-nya berapa? Negatif 2. Menghasilkan berapa? 2, 1. Kalau negatif dipangkatkan bilangan genap, pasti akan hasilnya positif. Maka 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 itu sama aja 2 dikali 4. Atau enggak, ya 2 dikali 4 dikali 2 pangkat 4 juga. Kenapa? Kalau bilangan berpangkat, ini kelas 9 pembahasannya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 berarti pangkatnya kita jumlahkan saja sama ya. 2 pangkat 4 berapa? 16. Dikalikan 16. Ya, berarti berapa? Tadi 2 pangkat 7 aja. Itu 128. Kalau kita kalikan 2 lagi berarti berapa? Yes, 256. 256. Sebentar. Oke, saya keliru tadi ya. Maaf, saya keliru tentang untuk yang negatif.
Untuk yang negatif, saya mohon maaf, untuk yang negatif itu kita pakai rumus yang ini, teman-teman. Ya. Kalau R-nya itu lebih dari 1, yes, atau R-nya itu kurang dari ini ya, kurang dari 0. Contoh, R-nya negatif 2, itu kita pakai rumus yang bawah. Mohon maaf ya. R-nya itu kita pakai yang bawah. Oke? Kita pakai yang bawah. Sehingga saya tulis lagi rumusnya Sn sama dengan A dikali Rn pangkat dikurangi 1 per R dikurangi 1. A-nya berapa tadi? Yes, 2. Terus dulu ya. A-nya 2. A-nya 2. R-nya negatif 2. Ya. N-nya 8. Sehingga S8 sama aja 2. R-nya tadi 8. R-nya negatif 2 ya. Negatif 2 pangkatkan 8 dikurangi 1 per R-nya berapa? Negatif 2 dikurangi 1. Begitu. Sehingga tadi berapa? 2 negatif dipangkatkan genap pasti hasilnya positif. 2 pangkat 8 berapa tadi? 2, 5, 6. Oke. 2, 5, 6 dikurangi 1 per negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3 ya. Oke, 2 kurung buka 2, 5, 6 dikurangi 1 berapa? Yes, 2, 5, 5 dibagi negatif 3 berapa teman-teman? 2, 5, 5 dibagi 3 7, 8 ya. 24 per 15. Ya, jadi 85. Sehingga menjadi berapa? 2 positif dibagi negatif negatif. 2 dikali 85. Berapa teman-teman? Yes, 100 negatif 170. Seperti itu contohnya. Ya, untuk contoh yang nomor 2. Jadi mohon diingat ya. Kalau saya tadi keliru saya mohon maaf. Jadi untuk R-nya kalau antara 0 sampai 1 ya, antara 0 sampai 1 itu kita pakai rumus yang ini. A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ya kalau yang R-nya lebih dari 1 atau saya tulis dulu, di sini nggak sebutin. R-nya kurang dari 0 ya. R-nya kurang dari 0. Itu kita pakai rumus yang bawah. Begitu teman-teman. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Yes, insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang nomor berapa nih? Nomor 3 deh ya. Maksudnya nomor 4 aja. 3 insya Allah bisa kalian selesaikan sendiri. Oke. Sebentar. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut ini. Ini ada yang keliru ya. Saya sudah ngecek tadi, bukan 2 per 3, yaitu 3 per 2. Ya. Saya ganti di sini. 3 per 2. Kenapa sih Kak? Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke. Rasionya berapa kalau yang nomor 4? U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 3 per, Anda masukkan berapa? 1 per 2. Yes. Contoh lagi yang ini. U3 dikurangi U2. U3 berapa? 3 per 2. Dibagi 3. Berarti 3 per 2 dikalikan. Nah, ini kan per 3 kan? 3 itu sama aja 3 per 1 teman-teman ya.
Baru kita balik 1/3. Coret-coret menghasilkan R-nya juga sama 1/2. Jadi ini 3/2 teman-teman ya. Jangan sampai keliru. Oke, ini bisa teman-teman cari sendiri untuk nomor 4-nya. Nomor 3 bagaimana Kak? Karena ini R-nya sudah tahu ya. A-nya yang 4 sudah tahu kan? A-nya adalah 6. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau yang belum punya bukunya, beli. Ya. Untuk yang 3, oke yang 3, ini saya bahas dulu untuk rasionya. Karena ini pembahasannya di kelas 9. Kalau yang akar-akar seperti ini. Bismillah. Untuk yang nomor 3 contoh. R-nya adalah akar 3 kan? Akar 3/1. Yes, jadi rasionya adalah setiap yang dibagi 1 bilangan itu sendiri. Contoh, 2/1. Kalau di kalkulator pasti hasil akan 2. 100/1. Yes, hasil akan 100. Ya. Sehingga akar 3/1 itu hasil akan berapa? Selalu pasti akar 3. Yes, rasionya ketahuan akar 3. Ini apakah semuanya akar 3? Kita buktikan bareng-barang. U3/U2. Kita pakai U3/U2 ya. U3-nya berapa? 3 akar 3 per akar 3. Ini apakah bisa coret, Kak? Belum bisa. Ya. Kalau di kelas 9 nanti ada pembahasannya tentang pengoperasian pengoperasian bilangan akar. Ya, itu ntar di kelas 9 bab 1. Itu dikalikan dengan bilangan sekawan dulu. Oke. Dikalikan dengan bilangan sekawan. Sebentar. Oh ya, bisa langsung ya, teman-teman. Maaf, bisa langsung ya. Jadi saya keliru. Kalau kita pakai U1/U2 ya, U2/U1 maaf. U2/U1 berarti akar 3/1. Berarti langsung jadi akar 3. Berarti kalau kita pakai U3/U2 itu bisa kita langsung juga teman-teman. Maaf ya. 3 akar 3 per akar 3. Tadi saya melihat cuma sekilas saja. Sehingga menghasilkan oh nggak bisa ya. Oh, berarti benar tadi cara saya. Jadi dikalikan dengan sekawan dulu teman-teman. Maaf. Jadi 3 akar 3 per akar 3 dikalikan dengan sekawan. Ya. Saya tulis lagi di sini. Perkalian sekawan. Kok coret? Ulang ya. R-nya adalah 3 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ini namanya perkalian sekawan. Oke. 3 akar 3 itu menjadi berapa? Ada yang tahu? Ada yang paham? Sebentar ya, sebentar. Sepertinya nomor 3 ini ada yang salah ini deh. Ada yang salah soal. Karena kalau setelah saya hitung-hitung lagi, setelah saya kalkulasi, itu hasilnya juga salah. Ya. Ini untuk nomor 3 itu saya anggap salah ini. Ya. Menurut penglihatan saya ini salah. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, apakah nomor 3 ini benar atau salah, tolong komen ya. Karena manusia itu enggak selalu benar dan manusia itu enggak selalu salah. Karena manusia itu punya kekurangan. I think enough for meeting today. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Tata for now. Bila taufiq wal hidayah. Oke, sebelum itu dikerjakan ya latihan 1.7 sama 1.6 ya, yang tadi. Ya, dipelajari saja. Ntar inbox latihan nanti kalau sudah dikerjakan juga nih evaluasi bab 1 ya, halaman 29. Oke, tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.